Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlindung dari waktu dan teman yang buruk. Berlindung dari waktuku, Pak, makasihnya. Berlindung dari waktu yang buruk dan teman yang buruk. Maksudnya itu mah. Kalau waktu Pak lo kau berlindung, ya waktu 24 jam menyelimuti hidup awak, baca lo berlindung. Jadi indah dari waktu kau berlindung, tapi dari waktu yang buruk. Kan ada waktu-waktu buruk, waktu bencana, waktu bala, waktu wabah, waktu COVID. Kalau di Indonesia ibaratnya COVID ya, waktu bangkrut, resesi, inflasi dan sebagainya. Baik, mari kita baca sama-sama, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita baca. Allahumma inni a'udzubika min yaumis su wa min lailatis su wa min sa'atis su wa min sahibis su. Boleh su, boleh sau. Ibu milih yang mana? Su boleh, sau boleh, ya. Terus wa min jaris su fi daril maqamah. Maqamah boleh, muqamah boleh. Baik ibu-ibu, merasa mungkin ibu baru sekali kau dengar doa kepada enggak? Baik, mari kita dengarkan artinya dulu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hari yang buruk, dari malam yang buruk, dari waktu yang buruk, dan dari teman yang buruk, dan dari tetangga yang buruk di tempat aku menetap. Ya, ini doa, seandainya ibu bisa dalam bahasa Arabnya bagus. Kalau ibu tidak bisa dalam bahasa Arabnya, ya dalam bahasa ini, dalam bahasa Indonesia. Ya, karena memang daya hafal orang-orang yang seusia ibu lah hendak sakancang di usia remaja dulu doh. Betul kan, Bu? Nah, Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya diriku, a'udzubika, aku berlindung kepada Engkau, min yaumis su, dari hari yang buruk. Berlindung kepada Allah. Bu, alhamdulillah, Al-Faqir Zulkifli Muhammad Ali saat kini merasa mendapatkan seluruh doa yang dikatakan oleh Allah, ud'uni astajib lakum. Kamu berdoalah, pasti aku kabulkan. You mana terasa dia, Bu? Terasa 100%. Tidak ada yang meleset dah. Saja yang diminta, syaratnya yakin gua, pasti Allah kabulkan. Selama yang diminta itu bukan dosa, Allah pasti akan kabulkan. Nah, kini wak meminta kepada Allah, lindungi ya Allah. Tidak mungkin Allah nak melindungi. Itu kuncinya, Bu. Tidak mungkin, Allah pasti lindungi. Allahumma inni a'udzubika min yaumis su atau min yaumis sau. Ya Allah, lindungilah hamba dari hari yang buruk. Hari yang buruk, mungkin hari ini kalau bahasa orang Bu, ada bencana yang akan terjadi. Harusnya akan terjadi pada kita bencana itu, enggak jadi terjadi. Saya pernah contohkan pada ibu-ibu, seorang ulama yang kita cintai di Sumatera Barat, beliau harusnya naik bus di Lintau, di Ngalau. Bus angkutan umum nih, enggak jadi dia naik. Kenapa enggak? Udah setiap dia stop mobil enggak ada yang mau berhenti. Akhirnya ada satu mobil yang mau berhenti, kursi penuh. Kursi penuh, nggak ada lagi kursi. Ada bangku serap, harusnya dia bisa duduk di situ, diisi pula oleh anak muda. Dan anak muda ini nggak pula punya perasaan. Ya, seharusnya orang sekelas ulama itu, ibu ingat nggak siapa nama Buya ini? Buya Jamaris Aziz. Iya. Jadi beliau naik, sedih hati beliau. Beliau yang udah tua, di usia udah lebih 70 tahun, ke Padang mau ngaji, mau ceramah. Di usia yang lebih 70 naik bus angkutan umum. Tidak ada lagi kursi. Adabnya kan kalau nggak ada ulama naik, persilahkanlah dia duduk di tempat kita. Iko indah bangku serap yang ada pun anak muda lo mesi. Padahal dia jaleh tonggok di tengah-tengah. Bahasa Indonesia saja lah kita ya. Ya, padahal beliau berdiri itu di tengah-tengah. Harusnya kan banyak orang memanggil, Buya duduklah di sini. Ini enggak. Dan beliau pasti nggak sanggup sampai ke Padang seperti itu. Maka beliau minta izin, saya turun lagi gitu. Turun lagi lah beliau, hati sedih. Ya, saya mau ngaji ya Allah,
Kemudian alhamdulillah dapat lagi mobil belakang, ada kursi, dan dia berangkat dengan mobil itu. Ketika dia dalam perjalanan, mobil yang tadi nggak jadi dia tempati, yang nggak jadi janu, masuk jurang. Masuk jurang. Infonya hampir seluruh penumpang mati. Itu bentuknya. Ketika ada berlindung kepada Allah, harusnya kita ikut dalam korban, nggak jadi. Ini gunanya doa macam ini. Kalau kita berdoa, minta perlindungan, mungkinkah Allah setelah kita minta, lalu Allah biarkan kita? Nggak mungkin. Karena ayatnya adalah astajib lakum. Pasti aku kabulkan doa. Pasti aku kabulkan doa kamu. Ud'uni. Kadang-kadang kita itu ingin mendikte Allah, itu yang salah. Kita ingin dikte Allah cara selamat, beko kandaknya ya Allah. Seperti ini maunya ya Allah. Enggak bisa begitu. Cara kita, bagaimana Allah menolong kita, serahkan pada Allah. Jangan kita mendikte. Sering juga orang yang, ya Allah, ambo saya suka dengan anak muda itu, jadikan dia suami anak saya. Belum tentu itu yang cocok untuk anak kita, tapi kita dikte Allah. Ya, harusnya doa kita, ya Allah, bila dia memang anak yang baik, lelaki yang soleh, bisa membawa putri hamba menuju ridhomu dan surgamu, ya Allah, selamat dunia selamat akhirat. Tolong ya Allah, yang seperti inilah nikahkan anak hamba. Tapi jika bukan ya Allah, datangkan yang lebih baik darinya yang engkau lebih tahu. Harusnya kan itu. Tapi kita sering mendikte Allah. Ini letak salah kita. Kadang-kadang kalau Allah kabulkan, menyasawak sudahnya. Ya, Mbak Mukiku yang mau minta dulu. Itu akhirnya ibu-ibu, biarkan sajalah. Dibuat batali tapi indak batali indak dikabe, itu dikabenya. Artinya kita meminta kepada Allah, cuma biarkan Allah yang menentukan yang mana. Ibaratnya biarlah layak itu kamanyo mano. Pokoknya di atas, kan gitu intinya. Pokoknya di atas, terserah dia mau kemana. Jangan harus di situ kandaknya, yang pas lagi awan doa. Tidak boleh begitu. Biarkan Allah yang memutuskan dengan cara apa Allah menjawab doa kita. Ya, Allahumma inni a'udzubika min yaumis su. Ya Allah, hamba berlindung kepada engkau dari hari yang buruk. Lanjut, wa min lailatis sau. Dan hamba berlindung kepada engkau ya Allah min lailatis sau, dari malam yang buruk. Nah, malam yang buruk, perampokan datang. Mungkin malam itu, kata Nabi kan, dalam 1 tahun ada 1 malam Allah menurunkan penyakit dari langit. Ibu ingat nggak di sini? Dalam 1 tahun itu ada 1 malam Allah menurunkan penyakit dari langit. Ada orang-orang yang masih keluyuran di luar, peluangnya kena sangat besar. Ada makanan yang terbuka, minuman yang terbuka di malam hari itu, pasti makanan minum itu ditimpa oleh penyakit yang turun dari langit ini. Makanya Nabi mengatakan, jangan kamu biarkan ada makanan kamu, minuman kamu di malam hari yang terbuka. Karena ada salah satu malam di antara 1 malam dalam 1 tahun Allah menurunkan penyakit. Ibarat hujan turun semasa saja makanan terbuka, penyakit masuk ke dalam. Saya dengan ini menghubungkan hadis ma anzalallahu da'an. Allah tidaklah menurunkan. Jadi penyakit itu ternyata turun dari langit. Ma anzalallahu da'an illa wa anzala ma'ahu dawa. Melainkan Allah bersama dengan itu menurunkan juga obatnya. Fa idza usibat da'u bid dawa'i bari'a biidznillah. Kalau penyakit ketemu dengan obatnya pasti sembuh. Oke, jadi ada malam Allah turunkan penyakit. Kalau kita baca doa ini, insya Allah, kalaupun terpaksa kita sedang di luar, terpaksa ya, kita sedang di luar, mungkin beli obat atau mungkin beli suatu hajat, atau ada tamu datang sehingga kita harus membeli pergede, membeli onde-onde dan sebagainya, membeli sup. Oke, malam itu turun penyakit. Tapi karena kita udah baca doa ini, penyakit itu nggak kena ke kita. Kenapa? Allah sudah melindungi kita. Kan kita baca doa. Allahumma inni a'udzubika min yaumis su wa min lailatis su. Harusnya ibu malam itu dirampok orang di rumah, naudzubillah. Harusnya maling masuk. Tapi pas maling mau masuk, ketahuan cepat sama orang, diburu sama orang. Itu kan cara Allah melindungi kita. Ya. Jadi apalagi zaman jambret-jambret sekarang. Zaman begal-begal sekarang. Ya, intinya selama doa seperti ini dibaca, kita sudah ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibu.
Sudah hafal, Bu? Allahumma inni a'udzubika min yaumis su wa min lailatis su. Lanjut. Wa min sa'atis su, ya, dan dari waktu yang buruk. Waktu yang buruk artinya jam. Ternyata jam ini terjadi sesuatu. Alhamdulillah kita pada jam itu sedang ada di rumah, sedang tidak di luar. Coba kalau sedang ada di luar. Pokoknya, Bu, ada jam, dalam 24 jam terjadilah tanpa sensor atmosfer. Akhirnya sinar ultraviolet itu merusak kulit kita, merusak mata kita. Alhamdulillah pada waktu itu Allah melindungi kita dengan caranya berkat kita mendoakan ini. Jadi, Bu, tidak ada yang bisa merubah takdir, kata Rasulullah, kecuali doa. La syai'a yughayyirul qadara illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali takdirnya harusnya kita kena dalam bencana itu, kita kena dalam musibah itu, tapi berkat doa kita, nyinyir awak berdoa kepada Allah, Allah bahasa Minang lah balik. Nyinyir kita berdoa kepada Allah, ya, dengan doa seperti ini, maka aman kita, Bu. Allah pasti memprioritaskan hambaku yang itu, hambaku yang ini, karena dia rajin baca doa ini, prioritaskan mereka selamat. Jadi kalau begitu dibacalah, Bu. Allahumma inni a'udzubika min yaumis su wa min lailatis su wa min sa'atis su. Ayo, Bu, gampang loh ini. Sambil saya menjelaskan, Ibu langsung menghafalnya. Gampang loh ini, Bu. Nanti lupa lihat, Bu, ya. Kalau lai berulang-ulang Ibu membaca dalam doa, lupa itu sebentar saja. Ya. Allahumma inni a'udzubika min yaumis su wa min lailatis su wa min Baik, Ibu. Dengan info waktu itu, ini entah benar atau tidak, ya, tapi terlalu ramai orang cerita waktu lampu mati di siang hari bolong di dalam, banyak orang melihat berbagai macam pemandangan yang menyebabkan orang histeria, menyebabkan orang kesurupan, menyebabkan orang pingsan, ya, macam-macam yang dilihat orang, kepala tabang lah, kaki berjalan surang lah, macam-macam penampakan yang mengerikan. Itu kan saat isu namanya itu, Bu. Ya, itu masuk dalam saat isu. Kalau dia baca ini, Bu, ada aja cara Allah untuk dia tidak masuk dalam suasana itu. Itu benar atau tidak saya nggak tahu tuh. Betul nggak? Ibu dengar nggak berita itu? Enggak, berarti isu itu. Cuma terlalu santer, Bu, tentang orang-orang pasar. Bahkan kami waktu itu bukan baru-baru ini, udah lama sih. Dalam waktu sedang jaya-jayanya. Wa min sahibis su. Ya Allah, lindungi hamba dari punya teman orang buruk. Di muka awak bacando malaikat surga nan turun ke bumi. Solehah bana gayaan. Ya. Tasbih sekadang pelek becak. Ya, you wana solehah, kalau perlu pakai cadar. Tapi ternyata teman yang buruk. Ternyata dia orang Syiah. Karena Syiah kan gaya penampilannya kalah muslim-muslimah gitu. Ternyata dia orang Syiah. Ternyata dia punya aliran sesat. Atau ternyata dia memang munafikah, ya, wanita munafik dan sebagainya. Ya Allah, lindungi hamba. Sehingga orang-orang macam ini, sekali lagi, Allah jadikan kita selamat dari dia. Kalaupun dia mau datang ke kita, ada saja cara sehingga dia nggak jadi ketemu dengan kita, atau nggak jadi bersahabat dengan kita, atau ketahuan langsung boroknya, sehingga kita tidak jadi dekat dengannya. Itulah doa apabila kita berdoa kepada Allah, Bu. Allahumma inni a'udzubika min yaumis su wa min lailatis su wa min sa'atis su wa min sahibis su. Kan? Lapa, Bu, tak? Lapa, Bu? Yang maniakkan mapa dari tadi kok lapa gini kok? Ya. Lapa, Bu? Lapa, Bu? Kalau pun nasi alai. Ya, Allahumma, sama-sama. Allahumma inni a'udzubika min yaumis su wa min lailatis su wa min sa'atis su wa min sahibis su. Hebat Ibu, ya. Hebat Ibu. Baca lihat buku Ibu kira. Apalah usnuzon lah tadi kau. Fasih Ibu apa? Rupanya mata kayak sekarang. Wa min jarisu. Wa min jari. Jari mudah mapanya jari.
Yang tadi sahib, ya kan? Okey Bu, wa min jarisu. Apa arti jari? Tetangga. Ya Allah, lindungi hamba dari tetangga yang buruk. Rupanya ada tetangga, ada sih caranya di Allah, apa matinya? Apakah nyo pindah? Ya ada sih caranya di Allah. Kalau nyo tetangga buruk, atau nyo dapat hidayah. Dapat hidayah berubahnya. Jadi kalau berdoa kau buat, Allah punya cara sehingga tetangga yang buruk indak lagi buruknya. Ya, banyak cara di Allah. Cie Allah matiannya. Atau Allah jadikannya lumpuh total. Atau dapat hidayah tadi. Atau nyo pindah. Atau nyo bangkrut, rumahnya dibeli orang, diambil di bank. Kan ada sih cara. Pokoknya berdoalah ke Allah. Jangan lu minta ya Allah tembak patih lah pada sawalah ya Allah. Nak boleh Allah dah. Ya, kita tidak meminta yang buruk untuk tetangga kita, tapi cukup wa min sahibi as-su wa min jari as-su. Ya Allah, lindungi kami dari tetangga yang buruk. Cara Allah melindungi awak tasarah di Allah lah. Itu yang paling rancak Bu. Jangan didikte ya Allah. Jangan Allah didikte. Jangan Allah diatur-atur. Ya Allah, andaknya putih telanguknya ya Allah. Ya, sudah itu, kita nggak usah lagi seperti itu. Kita berubah saja wa min jarisu, dan dari tetangga yang buruk. Terus fi daril muqamah. Jadi min jarisu fi daril muqamah ku cie go. Satu tali ini, ya. Min jarisu fi daril muqamah. Kalau punya tetangga yang buruk di hotel, awak sehari semalam 2 malam jangan salah. Kalau tetangga yang buruk waktu haji, rupanya nyoba bakaru apa tukang kantik lah tu. Sudahlah bakaru kan tak gaduh telingok kau. Tukang kantik lah. Tu acok nyolalok di kepalanya ke di bantawa meli lah tu. Ikan termasuk jari su itu. Ya, akan tetapi kan itu sementara. Kalau sementara enggak begitu masalah lah, sabarnya sebentar. Yang parah itu Bu, tempat tinggal. Punya tetangga yang buruk. Ya. Baru kalau lo baru tang tung tang. Bunyi musik sekadang orang organ tunggal. Ada macam itu orang zaman sekarang Bu? Ada. Baik Bu, ya Allah. Diuji mana ada Allah. Kalau dapat tetangga yang buruk. Sudah hafal Bu? Yang hafal saya kasih kacamata. Allahumma inni a'udzubika min yaumis su wa min lailatis su wa min sahibis su wa min sa'atis su wa min sahibis su wa min jaris su fi daril muqamah. Ya, fi daril muqamah. Yang dimaksud sebagai hari dan waktu-waktu yang buruk adalah tempat dan waktu yang digunakan oleh manusia untuk keburukan. Karena waktu dan tempat pada hakikatnya adalah sesuatu yang tidak tercela. Manusialah yang menjadikan keduanya buruk melalui perbuatannya. Ya, waktu itu sendiri nggak boleh dicela Bu. Ya, jangan mencela. La tasubbud dahra, kata Allah dalam hadis qudsi. Jangan kamu mencela waktu. Fa'anad dahru, sayalah waktu. Ku zaman cilaku. Nggak boleh Bu. Ini zaman celaka. Ini zaman jahat. Ini zaman nggak boleh. Zaman itu nggak pernah celaka. Zaman itu nggak pernah membawa celaka. Zaman atau waktu itu tidak pernah menimbulkan celaka. Tapi manusia yang hidup pada masa itulah yang sering membawa keburukan, kecelakaan. Akhir zaman ditandai dengan tersebar luasnya berbagai keburukan. Kekufuran mendominasi kehidupan karena ia memiliki kekuatan. Kemaksiatan dilakukan terang-terangan, termasuk berbagai aksi kejahatan yang bahkan tidak pernah dilakukan oleh binatang buas sekalipun. Maka berlindung dari itu semua. Binatang buas bisa nak membuat apa yang dibuat Benyamin Netanyahu? Tidak. 66.000 manusia dibantai, mayoritas anak-anak dan wanita. Sejahat-jahatnya harimau lapar, hanya 1 orang dia terkam sehari. Kalau 1 orang diterkamnya sehari, setahun baru berapa? Baru 360 orang. Ini 66.000 loh. Wanita, anak-anak, bayi-bayi, orang-orang sedang kumpul di rumah sakit, orang yang sedang sekolah, orang yang sedang sholat. Oke Bu, lebih parah balhum adal. Bahkan mereka lebih parah daripada binatang, kata Allah.
Ya, balhum adall, bahkan mereka lebih parah daripada binatang. Lanjut, Bu. Maka berlindung dari itu semua menjadi kebutuhan setiap insan beriman yang menghendaki keselamatan. Ad-du'a silahul mu'min. Makanya berlindung dari berbaliknya keadaan. Yuk kita baca bersama-sama. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatika. Oh, ini mantap doanya nih, Bu. Mantap. Tapi Ibu jangan menghafalnya sekarang. Ya, jangan sekarang. Oke, kita dengar dulu artinya. Silakan, Bu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmatmu dan dari berbaliknya afiat darimu dan dari siksamu yang datang tiba-tiba dan dari semua kemurkaanmu. Ya. Ibu-ibu, di sinetron-sinetron, apalagi sinetron Korea nih, yang paling banyak terjadi, yang hobi nonton Korea pasti ketahuan. Di film-film India juga begitu. Seperti di film Kuch Kuch Hota Hai. Zaman kita dulu mah baru-baru nikah. Dulu kan Saruhan, si Salman Khan mau menikahi si Kajol. Ibu nak nonton dong? Alah, Ibu ketinggalan. Ambo baru pulang Mesir tuh, Bu. Baru pulang Mesir sedang bulan madu. Aman nonton Kuch Kuch Hota Hai kami. Iya kan? Jadi waktu itu Saruhan. Nah, ada intermezzo ya, intermezzo. Si Saruhan ini kan sudah ditinggal bininya. Tinggallah anaknya, siapa namanya, Kajol juga ya? Anjani. Satu Ibu kironya. Ketahuan. Oh, kamu ketahuan. Si Anjani. Anjani. Ya, si Kajol waktu itu jadi pemain. Anjani lo namanya kan? Anjeli, Bu. Jadi, Bu, rupanya si Anjeli ini dulu waktu sama-sama mahasiswa jatuh cinta ke si Saruh. Tapi dia nggak berani Rahul. Asli ngatan ibu-ibu kecas pelang, Bu. Ya. Jadi rupanya si Rahul suka dengan wanita feminim. Datanglah temannya. Ya. Jadilah sama temannya. Si Anjeli patah hati, pulang kampung. Ternyata di kampung dia jadi feminim, ya, jadi feminim. Si istrinya si Rahul yang sudah dinikahnya punya anak meninggal. Anaknya itu saking terkesannya mereka dengan si Anjeli ini dikasih nama Anjeli pula. Jadi ini ceritanya unik, Bu. Ini kan film ya, Bu ya. Akhirnya si Anjeli ketemu dengan Anjeli senior, Anjeli junior ketemu. Anjeli junior sudah ditinggal pesan oleh ibunya, semoga papanya jadi dengan Anjeli senior. Jadi cerita dialah yang punya makar supaya bapaknya jadi dengan Anjeli yang senior. Ceritanya dicomblangi oleh anaknya. Si Anjeli senior suka kepada Anjeli junior dan nggak tahu dia kalau itu anaknya si Rahul. Ya, si Anjeli masih nyimpan perasaan ke si Rahul. Datanglah melamar Salman Khan. Ya, Salman Khan ini tahu bahwa hati Anjeli ini sudah untuk seseorang. Singkat cerita, dia tahu siapa orangnya. Dan orang itu adalah anak daripada bapak daripada si Anjeli kecil yang sama-sama mereka sukai. Singkat cerita, akad nikah sudah diputuskan, baralik diputuskan, tapi Anjeli masih berurai air mata. Si Salman Khan tahu, untuk apa aku miliki fisiknya sementara hatinya bukan untukku. Di hari baralik gadang itu, diambilnya tangan Anjeli, dibawanya ke siapa?
ke si Rahul, jadilah mereka. Itu kan berbaliknya keadaan itu. Itu berbaliknya keadaan. Dapik jode Rahul sudahnya. 2 bini Rahul. Lah Ibu. Jadi untuk sementara kita tutup dulu dengan cerita si Rahul. Ibu, saya waktu muda itu sama-sama muda dulu kan boleh-boleh aja Bu ya. Tapi lah tua kau Bu, lah berbeda Pak Bu. Ya. Bu sampai lo Bu. Tak masuk hati Bu kajian. Dah tua marah Bu. Baik, kita tutup dengan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Astaghfirullah.